everyone, ketemu lagi dengan saya Fitri Sari di Fitri Class. Well, nih saya masih suka bingung ya. Ini kameranya sebelah sini atau sebelah sini. Jadi kalau mata saya kemana-mana mohon dimaklumin. Oke guys, hari ini seperti janji saya akan membahas bagaimana caranya mendapat 4000 jam tayang atau watch time dalam waktu 2 minggu. Ya, mungkin ada yang bisa dapat dalam waktu 1 hari atau 2 hari ya. Saya lihat di YouTube banyak juga yang lebih cepat dari 2 minggu. Tapi menurut saya 2 minggu itu adalah cara yang aman dan cepat. Kita butuh aman. Kenapa? Karena untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu YouTube memata-matai pergerakan kita, dari mana audiens kita mendapatkan channel kita ya. Ada banyak sumber ya, source-nya, dan itu tertulis di data analitik kita. Nah, jadi saya menyarankan supaya kita semua mencari dengan cara aman. Nah, caranya gimana? Saya akan bahas setelah ini. Ketemu lagi. Jadi saat ini saya sedang liburan, jalan-jalan dulu guys, karena butuh refreshing ya setelah bercovid ria yang lama ini ya, berbulan-bulan kita harus menyepi di rumah. Jadi saya pikir ini adalah saat yang tepat untuk bisa keluar lagi dan menghirup udara segar. Sekarang saya ada di Lembang, Bandung, dan hawanya sangat sejuk. Biasanya saya ada di Jakarta dan tidak menghirup hawa sesejuk ini. Hawanya sangat dingin di sini. Well, okay, let's get to track. Bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang? Yang pertama, tentu saja kamu harus buat video ya. Kalau nggak buat video gimana orang mau nonton? Apa yang mau ditonton? Ya, baru-baru ini ada satu video yang cukup konyol, dibuat oleh seseorang, kalau nggak salah namanya Sobat Miskin Something lah ya. Nah, saya nggak perlu sebutin semua, nanti malah saya promoin YouTube channelnya dia. Jadi dia cuma bikin video diem aja di kamarnya selama 2 jam nggak ngapa-ngapain ya. Saya udah lihat itu, tapi bentar aja karena terus terang tentu it's a stupid thing. Bodoh banget ya kalau kita nonton orang bengong 2 jam terus kita juga ikut bengong 2 jam nontonin dia ya. Tapi itu sesuatu yang cukup aneh bin ajaib sehingga membuat orang banyak menonton YouTube channel dia. Jadi buat videonya terserah kamu, pilihan kamu, kontennya kamu bisa lihat ada 12 konten ide yang sudah saya buat di video saya, ada di atas ini. Oke, next. Yang kedua, buat lebih banyak video lagi, more upload and upload. Jadi buat jadwal upload kamu, bisa seminggu sekali, bisa setiap hari, bisa seminggu 2-3 kali, tergantung dari program yang akan kamu buat. Sebagai contoh, saya membuat program saya itu ada beberapa hari ya. Senin berkesan, Selasa This is Indonesia, Rabu Sinau, Kamis bisnis, Jumat berkat, kemudian Minggu review. Nah, ini tergantung program yang akan kamu buat. Nah, kenapa saya membuat nama-nama hari ini? Ini untuk membuat saya menjadi lebih termotivasi dan lebih disiplin untuk terus membuat konten-konten YouTube. Ya, memang sih dalam perjalanan saya yang hampir 1 bulan ini ber-YouTube ria, saya tidak selalu konsisten dengan hari-hari yang sudah saya tetapkan. Saya konsisten di 1 minggu pertama. Habis itu saya kadang-kadang telat, kadang-kadang kecepatan. Well, ya nggak apa-apa sih asal kamu terus berusaha konsisten dengan mengisi upload video-video kamu. Karena semakin sedikit video kamu, tentu semakin sedikit watching time
yang akan ditonton oleh audiens kamu. Algoritma YouTube setelah saya pelajari, dia relatif berjalan, ada pergerakan ya kalau kamu membuat video baru. Memang video lama kamu juga bisa menjadi daya tarik bagi audiens kamu, tetapi itu akan butuh waktu lebih lama. Jadi kalau konten kamu betul-betul bermanfaat, maka orang akan mencari konten lama kamu. Tetapi kalau tidak terlalu bermanfaat, ya, maka dia akan hits dalam waktu sesaat saja. Ya, misalnya tadi 2 jam berdiam diri, nah itu akan hits dalam waktu sesaat saja, tidak akan bertahan lama. Nah, masalahnya yang bikin konten bermanfaat itu bukan cuma kita, tetapi banyak orang lain semua bikin konten dan merasa kontennya itu bermanfaat. Jadi kompetitor kita itu banyak banget. Nah, gimana caranya memenangkan kompetisi ini? Ya, gak ada cara lain kecuali dengan mengupload video kamu terus menerus. Kenapa? Karena kalau tiap kamu upload video kamu, maka video kamu tuh akan ditempatkan di paling atas list di YouTube. Ya, jadi kalau di search atau di search atau dicari dengan tag itu, maka video kamu akan muncul paling atas kalau baru. Nah, itu lama-kelamaan akan turun ya. Dengan ada video yang baru lagi, punyamu akan turun. Ada video lagi, punyamu akan turun lagi, dan seterusnya sampai akhirnya tenggelam. Jadi solusinya adalah dengan video baru, guys. Nggak ada cara lain. Oke? Nah, yang ketiga, cari video yang kontennya memenuhi tren saat ini. Sebagai contoh, saya sengaja mencari video yang berkaitan dengan apa yang dicari oleh orang-orang saat ini. Misalnya tentang bisnis online. Kenapa? Karena di masa pandemi ini tentu semua orang tidak bisa bergerak keluar ya, pergerakannya akan terbatas, sehingga saya harus mencari ide yang menarik, seperti contohnya bisnis online dan bukan bisnis konvensional. Kemudian juga saya mencari konten-konten yang bermanfaat bagi sekeliling saya, dan itu bisa dimanfaatkan secara online. Oke, gimana tahunya bahwa ini sedang tren atau tidak? Kamu bisa cari bantuan dari Google Trend, ya, Google Trend. Nah, kalau kamu belum tahu cara cari Google Trend, nanti saya akan buat video tentang Google Trend. Oke, stay tune terus. Nah, yang keempat, buat playlist. Playlist ini sangat bermanfaat untuk watching time kamu, guys. Dan saya telat banget tahunya tentang playlist ini. Saya setelah mungkin berapa video gitu ya, setelah seminggu berjalan baru saya tahu ada yang namanya playlist dan bagaimana cara membuatnya. Jadi ini penting banget, guys. Nanti akan saya buat juga bagaimana cara membuat playlist. Gampang kok, ada di sini ya. Nah, yang kelima, buat end screen. End screen ini sangat bermanfaat juga untuk video kamu. Kenapa? Karena dengan adanya end screen, maka orang akan menonton kelanjutan dari video-video kamu. Ingat, buat video yang beruntun ya. Jadi orang nyambung. Abis ini nonton apa lagi nih? Oh, abis ini nonton apa lagi nih? Abis ini ya seperti sinetron. Ingat nggak dulu? Suka ada sinetron ya kan? Wait, ada kucing. Bus. Oh, she's so cute. Oh, she's gone. Anyway, kembali ke tadi, sorry distraksi kucing. Jadi buat end screen yang nyambung dengan video yang kamu buat saat ini. Jangan buat yang nggak nyambung. Misalnya kamu lagi bikin video tentang jalan-jalan ke suatu tempat. Nah, bikin sambungannya. Habis ini pergi kemana? Nah, itu ditaruh di end screen untuk video yang berikutnya. Jangan buat video yang sama sekali nggak nyambung. Misalnya yang nggak nyambung, kamu sedang membuat video tutorial ya untuk pembelajaran misalnya. Kemudian tiba-tiba kamu pasang end screen tentang jalan-jalan ke pasar. Nah, yang sama sekali nggak nyambung. Nah, jadi kamu harus buat plot-plotnya. Habis ini videonya apa, habis ini tentang apa, sehingga itu saling berkesinambungan. Ingat teori sinetron yang sampai beratus-ratus episode itu. Sehingga membuat orang penasaran untuk terus melihat video kamu. Oke, yang keenam, buat card. Card ini juga sangat bermanfaat ya. Kamu bisa taruh di atas
ya. Sama seperti end screen, mirip, cuman kalau end screen adanya di akhir screen kamu setelah video kamu selesai, kalau cut adanya di atas video kamu. Oke. Nah, yang ketujuh, buat tag atau meta tag. Tag atau meta tag ini sangat-sangat penting. Ya, ini kata kunci ya kalau dalam bahasa lain. Nah, kata kunci ini yang membuat audiens kamu mencari di YouTube search sehingga bisa menemukan video kamu. Jadi buatlah tag dan meta tag yang sebanyak-banyaknya. Oke? Caranya gimana? Nah, nanti akan saya tunjukkan juga di video saya berikutnya. Lanjut. Yang kedelapan, interaksilah dengan audiens kamu. Gimana caranya berinteraksi? Nah, sekarang YouTube sudah membuat satu fitur baru yang namanya Community Tab. Kamu di situ bisa berinteraksi dengan user-user kamu. Caranya kamu buat polling atau vote pertanyaan ya, sehingga mereka bisa vote konten-konten apa yang bermanfaat atau yang mereka inginkan. Ups, anginnya kenceng banget guys. Anyway, jadi berdasarkan apa yang diinginkan oleh audiens kamu, maka kamu akan membuat konten-konten berikutnya. Ini menjadikan panduan atau guidance buat kamu untuk membuat konten yang selanjutnya. Nah, saya pindah tempat ya, karena tadi anginnya kenceng banget. Lanjut, yang berikutnya adalah nomor 9. Cek analitik kamu secara rutin. Analitik yang disediakan oleh YouTube itu sangat bermanfaat untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kamu buat ya, video-video kamu. Salah satunya yang penting adalah retention dan audience. Di dalam retention, kamu bisa melihat apakah seberapa lama seorang audiens melihat video kamu. Jadi di situ ada grafiknya, nanti akan saya tunjukkan juga cara melihat seberapa lama audiens melihat video kamu. Semakin lama dia melihat video kamu, berarti ya tentu saja dong watching time kamu juga akan semakin lama, dan itu akan mempercepat kamu untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Oke, next yang nomor 10, lakukan live stream. Live stream ini sangat ampuh ya untuk membuat 4000 jam tayang. Kenapa? Ya tentu saja biasanya kalau live stream tuh orang relatif mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, apalagi kalau audiens kamu itu audiens yang sangat membutuhkan live stream kamu ini. Nah, kamu bisa membuat misalnya kuis atau pertanyaan di tengah-tengah live stream kamu sehingga mereka terus nonton. Ya, banyak cara sih, trik dan tips untuk membuat audiens kamu terus pantengin YouTube channel kamu. Nah, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan yang lebih detail, beberapa ya, misalnya seperti retention dan how to see the retention of your YouTube channel, dan how to see the audience of your YouTube channel ya, audience retention akan saya bahas berikutnya khusus di konten-konten selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Tetap bahagia, tetap sehat, and don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. Bye bye. Love you.